Pemangkasan lanjutan untuk suku bunga acuan, ekspektasi Anda seperti apa, Pak Markam, di akhir tahun ini dan juga di tahun 2025 nanti? Kita melihat bahwa ini ada hal-hal yang sifatnya eksternal ya, terutama dari sisi The Fed, apakah mereka akan juga tetap menurunkan suku bunga sekali lagi di bulan Desember ini, dan bagaimana kebijakan mereka di tahun yang akan datang. Itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan penurunan suku bunga di dalam negeri. Biar bagaimanapun juga Bank Indonesia tetap menjaga agar tidak terlalu perbedaan jauh antara suku bunga kita dengan suku bunga yang ada di sana, ya, supaya tidak ada outflow yang besar begitu ya. Nah, kita melihat kita masih mengantisipasi bagaimana kebijakan The Fed ini, apakah mereka akan agresif untuk tetap menurunkan suku bunga, ataukah mereka akan lebih berhati-hati oleh karena pemerintahan yang baru ini masih belum berjalan begitu. Baik, dan Anda lihat sektor apa lagi selain perbankan yang mungkin mendapatkan potensi cukup besar di akhir tahun dan juga di tahun depan, Pak Markam? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, tentu yang berorientasi kepada ekspor tadi itu akan diuntungkan kalau memang suku bunga kurs masih cukup tinggi ya. Nah, beberapa lagi yang lainnya juga kita melihat healthcare misalnya atau consumer itu juga menjadi sesuatu yang memang bisa menjadi perhatian kita, karena dari segi program pemerintah dengan makan gratis dan sebagainya ini kan tentu akan banyak meningkatkan ke arah beberapa barang konsumsi begitu ya. Dan healthcare, kebijakan dari Menteri Kesehatan akan mendukung industri ini akan menjadi lebih sehat, lebih kuat begitu, Mbak. Baik, bagaimana dengan sektor consumer, apalagi setelah Pilpres dan juga Pilkada serentak, kita lihat pergerakan sektor consumer ini belum sesuai dengan ekspektasi pasar, begitu. Apakah Anda lihat masih mungkin digenjot di akhir tahun dengan momen Nataru? Ya, pastinya dalam momen Nataru ini ada peningkatan dari segi consumer ya. Walaupun itu sifatnya kan memang temporer ya, karena situasional saja. Nah, daya beli masyarakat yang cukup kuat menjadi kata kuncinya. Apabila kebijakan makroekonomi kita nanti mendukung untuk konsumsi yang lebih kuat, maka tentu consumer ini pasti akan terimbas dengan signifikan begitu. Tapi sepanjang tidak ada perubahan policy secara makroekonomi yang mendukung, akan sangat sulit bagi sektor consumer untuk bergerak. Baik, apakah menurut Bapak dengan adanya potensi dinaikannya PPN 12% ini akan semakin menekan sektor consumer? Iya, pastinya itu akan berpengaruh karena kenaikan 1% itu bisa menaikkan harga sampai 10%. Nah, itu dampaknya dengan daya beli yang masih seperti sekarang ini, pasti akan menekan sektor consumer. Oleh karena itu, maka di market kan banyak keluhan dari pengusaha mengenai hal ini. Dan pemerintah saya rasa juga mempertimbangkan mengenai hal itu, Mbak. Baik, bagaimana efeknya untuk sektor properti dan juga otomotif? Kalau sektor properti, karena ada rencana insentif juga, mungkin ada sesuatu yang positif di situ ya. Kita melihat bahwa kalau ini berjalan dengan baik, tentunya daya beli masyarakat terhadap primary market akan cukup kuat begitu ya. Sedangkan otomotif belum
belum kelihatan ada suatu insentif yang lebih untuk mendukung dorongan untuk industri otomotif, Mbak. Baik, kita kembali lagi ke reksadana. Tadi Bapak sempat sedikit mention soal reksadana ini. Menurut Anda hingga akhir tahun reksadana mana yang akan menjadi primadona dan apakah ada sektor tertentu yang menarik dan harus menjadi pertimbangan investor? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, dalam kondisi di mana market masih wait and see, maka investor bisa menaruh dananya di money market, ya. Oleh karena ini tidak terlalu terpengaruh oleh situasi market. Tapi apabila kemudian market sudah mulai bergerak, maka bisa dipindahkan, di-switching ke saham-saham tertentu seperti reksadana equity ataupun juga di fixed income, begitu Mbak, ketika suku bunga mulai turun. Baik, selanjutnya untuk di Hanan Aset sendiri, seperti apa perkembangan produk dan juga target AUM hingga akhir 2024 nanti? Produk kami selama ini memiliki performa yang cukup konsisten, ya. Misalnya reksadana obligasi plus fixed income kami selama ini returnnya cukup baik, ya, sekitar 8% begitu, ya. Dan kemudian reksadana ekuitas syariah berkah kami juga memang cukup konsisten. Sepanjang tahun ini return kami lebih dari 30%, Mbak. Jadi memang dua saham ini bisa menjadi perhatian bagi nasabah yang memang membutuhkan tempat investasi yang secara konsisten kami miliki gitu.